ditampilkan dua tokoh, yaitu Yesaya dan juga Yohanes Pembaptis. Tentu ditampilkannya dua tokoh ini bukan untuk mewartakan mereka, tetapi justru melalui dua tokoh inilah mau ditegaskan siapa Yesus yang akan kita sambut itu. Saudara-saudari yang terkasih, maka dalam bacaan Injil hari ini yang kita dengarkan itu merupakan permulaan dari Injil Markus. Permulaan dari Injil Markus diambil dari bab 1 ayat 1 sampai 8. Maka Markus pun memulai pewartaannya dengan penegasan terlebih dahulu siapa yang dia tulis. Nanti di bagian tengah dia akan juga menunjukkan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Lalu kemudian dia juga akan menuliskan bahwa pemenuhan keselamatan Yesus itu ada dalam penderitaan, sengsara, dan kebangkitannya. Dan juga nanti ketika disalibkan, Injil Markus ini menegaskan melalui seorang tentara yang juga menyalibkan Yesus, yang mengatakan inilah anak Allah, inilah putra Allah. Maka Markus sekali lagi memulai Injilnya dengan menegaskan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, putra Allah. Kata Injil dalam konteks jemaat Markus itu mendampingi jemaat di sekitar tahun 70-an, masih awal-awal Kristiani, di mana semakin banyak orang menjadi pengikut Kristus, tetapi kenyataannya juga mereka mulai menghadapi banyak tantangan. Mereka dikejar pemerintah Romawi, tetapi juga mulailah bermunculan kelompok-kelompok yang kemudian bisa dikatakan sebagai kelompok-kelompok yang sesat dan sebagainya. Maka menghadapi situasi itu, Markus menegaskan bahwa yang dia tuliskan, yang dia wartakan kepada jemaat adalah Yesus Kristus, putra Allah. Dan kata Injil itu mempunyai arti kabar yang melegakan, kabar yang menggembirakan, sekaligus kabar baik. Maka dia menuliskan tentang Yesus sebagai sumber dari kabar kebaikan itu, kabar yang menggembirakan itu, kabar yang melegakan itu. Lalu kemudian saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk menegaskan bahwa Yesus adalah kabar dari yang menggembirakan itu, kabar baik yang menyelamatkan itu, tentu pada waktu itu orang-orang juga bertanya siapa Yesus. Maka kemudian Markus menampilkan dua tokoh besar yang pada waktu itu sangat lekat dengan umat atau jemaat pada waktu itu. Yang pertama ditampilkan, Markus kemudian mengutip Nabi Yesaya yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Yesaya seorang nabi yang berkarya dari sebelum pembuangan bangsa Yahuda ke Babilonia, lalu kemudian ketika pembuangan dan setelah pembuangan. Nah, di bab 40 yang dikutip dalam bacaan pertama, di sana Yesaya menegaskan kepada mereka yang ada dalam pembuangan itu suatu janji, suatu penghiburan bahwa masa penderitaan mereka berakhir dan mereka akan kembali lagi sebagai bangsa yang merdeka. Maka seruan untuk ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, itu merupakan seruan Allah kepada kekuatan-kekuatan surga untuk menyiapkan jalan kembali bagi bangsa Israel itu. Ada janji keselamatan melalui atau jalan yang telah disiapkan oleh Tuhan sendiri. Dan kemudian setelah mengutip Yesaya, Markus menegaskan bahwa Yohanes Pembaptis itulah suara itu, suara orang yang menyiapkan jalan itu. Dengan menyebut kemudian Yohanes Pembaptis juga,
Mereka sungguh sangat mengingat bahwa Yohanes Pembaptis pada masanya adalah tokoh yang sangat besar. Yohanes Pembaptis ini tokoh yang sangat disegani, dan banyak orang yang datang kepadanya, banyak orang yang mau mendengarkan kebijaksanaannya, bahkan banyak orang yang mau bertobat dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ini. Dan kemudian saudara-saudari yang terkasih, tokoh Yohanes Pembaptis ini pun oleh Markus ditegaskan bahwa Yohanes Pembaptis pun dikatakan menyiapkan jalan. Yohanes Pembaptis mengatakan, sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripada aku. Bahkan dikatakan, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan Yesaya dan Yohanes Pembaptis ditampilkan pada awal tulisannya ini, sekali lagi Markus mau menegaskan bahwa Yesus itulah kabar yang melegakan, Yesus itulah kabar baiknya, Yesus itulah kabar yang membuat plong, Yesus itulah kabar, atau bahkan bukan hanya sekedar kabar, dia itulah yang menyelamatkan. Maka dengan penegasan ini Markus kemudian mau meneguhkan jemaat pada zamannya bahwa yang mereka ikuti sungguh tepat, yang mereka ikuti sungguh adalah yang dijanjikan oleh Allah sendiri, yang mereka ikuti adalah Sang Mesias itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Markus menegaskan kepada jemaatnya pada masa itu seperti apa yang tadi sudah kita lihat, menegaskan bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Putra Allah yang mereka ikuti itu, maka memasuki Advent yang kedua ini pun juga menjadi penegasan bagi kita bahwa yang kita siapkan ini adalah sungguh Yesus Kristus Putra Allah. Yang akan kita rayakan adalah kedatangan Dia yang melegakan itu, kedatangan Dia yang membawa kebaikan itu, kedatangan Dia yang membawa keselamatan itu. Maka kita pun juga kemudian diajak mendengarkan Yesaya maupun Yohanes Pembaptis. Kita diajak juga untuk mendengarkan Allah, agar jalan yang disiapkan itu juga dapat kita lalui dengan baik. Yang diminta untuk meluruskan jalan, meratakan bukit, bukan kita. Yang diminta adalah kekuatan-kekuatan surga, dan mereka sudah melakukan itu. Yang kemudian menjadi ajakan bagi kita adalah mengikuti jalan itu untuk menyambut kedatangan Dia yang menyelamatkan itu. Maka bacaan kedua memberikan arah yang baik bagi kita. Bagaimana kita dapat mendengarkan Yesaya, mendengarkan Yohanes Pembaptis di dalam diri kita. Bacaan kedua tadi mengatakan kepada kita supaya kita membangun hidup yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Apa itu artinya? Artinya memang kita perlahan demi perlahan diajak untuk menyadari kekilafan kita pribadi, dosa-dosa kita pribadi. Tetapi di sisi lain, toh kita juga menghadapi kenyataan hidup, kenyataan kemanusiaan yang penuh cacat dan juga noda, yang ada dalam ketidakpedulian, penindasan, kemiskinan yang terstruktur, perbedaan yang mengurung, tidak membebaskan, ada tekanan dan lain-lain. Bahkan bisa jadi juga kita menjadi orang-orang yang melakukan itu semua, melakukan ketidakadilan dalam hidup kita. Maka semoga memasuki Advent yang kedua ini kita pun memberi ruang dalam hati kita untuk Yesaya dan Yohanes Pembaptis menyerukan selalu. Mereka adalah tokoh yang begitu dekat dengan yang ilahi, mereka yang memahami kehendak Allah, mereka yang menyerukan kehendak Allah. Semoga suara-suara itu pun senantiasa bergema dalam diri kita, sehingga kita perlahan demi perlahan sekali lagi mau menyadari juga kekilafan kita, dosa-dosa kita. Gereja dalam hal ini menyediakan sarana melalui sakramen tobat, pengakuan dosa, tetapi juga semoga kita pun juga mendengarkan suara mereka untuk membangun wajah kemanusiaan yang semakin baik. Kita membangun wajah kemanusiaan yang
penuh dengan cacat dan noda dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam ketidakpedulian kita, dalam ketidakadilan yang kita lakukan, dalam kekerasan dan sebagainya yang melukai kemanusiaan kita. Dengan demikian, semoga kita pun dapat mengikuti kekuatan-kekuatan surgawi itu berjalan di jalan yang sudah disiapkan. Tuhan memberkati kita.